jelaskan sedikit riwayat hidup Plato. Plato lahir di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia 80 tahun. Ayahnya bernama Ariston of Athens dan ibunya bernama Pirita. Plato berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-menurun memegang politik penting dalam Athena. Plato bercita-cita menjadi orang negara, tetapi perkembangan politik di masanya tidak memberi kesempatan padanya untuk mengikuti jalan hidup yang diinginkan. Namanya bermula Aristoteles. Nama Plato merupakan pemberian gurunya. Ia memperoleh nama itu karena bahunya yang lebar sepadan dengan badannya yang tinggi dan tegak raut mukanya, potongan tubuhnya, serta parasnya yang elok. Sejak kecil, selain diberikan pelajaran umum, juga diberikan pelajaran menggambar dan melukis, disambung dengan musik dan puisi. Sebelum dewasa, Plato sudah pandai membuat karangan. Bersandar di masa itu juga patut mendapat pelajaran filosofi dan Kraktilos. Dahulunya adalah murid Herodotos. Sejak umur 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Socrates. Kemudian pengaruh Socrates makin hari makin mendalam padanya. Plato menjadi murid Socrates yang setiap sampai akhir hidupnya Socrates tetap menjadi pujaannya. Plato mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai filsuf. Ilmu seni filosofi tidak lama setelah Socrates meninggal atau pergi mengembara selama 12 tahun lamanya dari tahun 399 sebelum Masehi. Pada awalnya Plato pergi ke Megara, tempat belajarkan filosofinya dari Megara dan Kraina untuk memperdalam ilmu matematika. Pada Theodorus, kemudian waktu pergi ke Italia Selatan, terus Siracusa di Pulau Sisilia dipimpin oleh John Maeceus dan mengajak Plato untuk tinggal sementara di istananya. Akhirnya setelah itu Plato kembali ke Athena dan membangun sebuah sekolah yang diberi nama Akademia. Karena ini dipilih namanya dekat dengan kuil yang didedikasikan kepada pahlawan Akademos. Sekolah ini dirancang sebagai pusat penyelidikan ilmiah. Menurut cerita tradisi, di atas pintu sekolah terdapat tulisan yang belum mempelajari matematika janganlah masuk sini. Yang akhirnya Plato mengepalai Akademia sampai kematian pada tahun 357 sebelum Masehi. Cicero mengatakan bahwa Plato meninggal saat sedang menulis buku bernama Nomos. Filsafat Plato bertumpu pada ajarannya tentang ide. Plato percaya bahwa ide adalah realitas yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada yang dapat dikenal lewat panca indera. Ide bukanlah sesuatu yang subjektif, yang tercipta oleh daya pikir manusia, dan oleh sebab itu, keberadaan ide itu lalu bergantung pada daya pikir manusia sebagai realitas yang sebenarnya. Bagi Plato, ide bersifat objektif. Keberadaan ide bergantung pada daya pikir manusia. Ide itu mandiri, sempurna, abadi, dan tidak berubah-ubah. Bagi Plato, kenyataan yang demikian itu membuktikan bahwa dunia indrawi bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia indrawi itu hanyalah bayangan atau gambaran yang tidak lengkap dan tidak sempurna dari dunia ide. Dunia indrawi hanyalah tiruan sementara dari dunia ide. Oleh sebab itu, yang paling utama bagi Plato ialah dunia ide. Tetapi itu bukan berarti dunia indrawi harus disangkal keberadaannya. Keabadian didasari atas pemikiran Plato yang dualisme mengenai dunia ide dan dunia indrawi. Pandangan mengenai tubuh dan jiwa yang bersifat dualisme. Maksudnya adalah tubuh dan jiwa itu yang realitas yang berbeda, dua substansi. Salah satu argumen yang penting di sini ialah kesamaan yang terdapat antara jiwa dan ide-ide. Menurut prinsip yang sama, mengenal yang sama, dengan demikian maka jiwaku pun mempunyai sifat-sifat yang sama seperti yang terdapat pada ide-ide, yakni abadi dan tidak berubah. Manusia sebagai suku bukanlah manusia yang sesungguhnya. Manusia yang sesungguhnya adalah jiwa,
hanya semacam bayangan yang tidak memiliki dasar dan penyelenggaraan. Dalam tubuh, jiwa terperangkap seperti dalam penjara. Jiwa itu kekal dan tubuh itu fana. Lantas bagaimana terjadinya jiwa dalam hal ini? Plato meyakini immortalitas atau kebanggaan jiwa. Bagi Plato juga, jiwa itu abadi. Ada dua cara, yakni preeksistensi jiwa dan posistensi jiwa. Dia ada mendahului badan dan poster. Dia tetap ada juga setelah musnah. Struktur jiwa manusia ada 3, yakni kekuatan rasional pengetahuan, letaknya di kepala. 2. Kehendak pendapat di bagian penengah jiwa yang diambil di bagian akal, letaknya di dada. 3. Atau yang terakhir, hasrat nafsu yang letaknya di perut dan di paha. Selanjutnya saya akan memaparkan perumpamaan manusia gua. Perumpamaan ini menjadikan pemikiran dasar dan fondasi dari filsafat Plato. Mitos gua atau bisa disebut myth of the chain. Dalam teori ini diulas sejarah panjang lebar tentang berbagai risiko dan konsekuensi seseorang jika tidak memiliki banyak ilmu pengetahuan atau wawasan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan atau berwawasan sempit tidak akan mampu memahami secara baik dan tepat berbagai realitas yang ada di dalam kehidupan yang wawasan pengetahuan yang sempit. Oleh Plato diibaratkan orang yang baru keluar dalam gua, pandangannya silau, tidak jelas, kabur, sehingga tidak bisa membedakan yang mana hitam dan yang mana putih, tidak bisa membedakan yang mana baik dan yang buruk, tidak bisa membedakan yang mana lurus dan yang bengkok. Pandangan atau penglihatan orang yang baru keluar dari mulut gua terasa kabur, remang-remang, sehingga tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain, orang yang berwawasan sempit tidak bisa menggunakan atau memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk hal yang bermanfaat. Menerangkan manusia dan negara menurut Plato. Menurut ajaran dari Plato, tak lekan dari dualisme rangkap idealisme seperti yang sebelumnya diajarkan oleh Pythagoras, juga memandang bahwa manusia itu terdiri atas roh dan badannya di satu pihak. Manusia adalah eksistensi yang di material abadi dan tidak berubah, sementara di sisi lain manusia adalah bagian yang terperangkap dalam empiri yang berubah-ubah. Dan misalnya pandangan Plato tentang manusia adalah jiwa dan raga. Menurut Plato juga manusia adalah makhluk ganda. Manusia memiliki tubuh yang berubah yang tidak terpisah dengan dunia ini dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Semua yang manusia didasarkan pada tubuh dan karenanya tidak dapat dipercaya. Manusia memiliki jiwa yang abadi dan jiwa inilah dunia akal, dan karena tidak bersifat fisik dan tidak menyelidiki dunia ide. Menurut Plato, martabat manusia sebagai pribadi tidak terbatas pada mulanya, jiwa bersatu dan raga. Negara republik yang menjadi tujuan hidup tergambar pendapat tentang pembinaan negara, masyarakat, dan pendidikan, peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan umum, tidak boleh putus oleh kemampuan atau pendapat orang-orang atau oleh rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh satu ajaran yang berdasarkan pengetahuan. Dengan pengertian dari ajaran itu, keyakinan bahwa pemerintah harus dipimpin oleh ide tertinggi, yaitu ide kebaikan politik. Plato mengumumkan suatu negara India yang mendekati Ethiopia. Manusia untuk negara tidak lahir dari dorongan untuk membangun negara, melainkan dari kelemahan yang memaksanya untuk hidup secara
kolektif. Namun, kehidupan seperti itu membutuhkan manajemen bertujuan untuk menjamin pengadaan serta distribusi bahan-bahan kebutuhan hidup atau ekonomi. Akhirnya tidak terhindar kalau masyarakat bertumpu pada pembagian kerja secara profesional. Jika proses itu berlangsung sukses pada semua lapisan masyarakat, maka muncul kebutuhan akan kekayaan dan akan ekspansi yang pada akhirnya bermuara dalam perang, dan demikian masyarakat perlu dipimpin oleh raja filter yang gemar menampakkan kebenaran. Itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.